Oke, kalau nanti ada yang mau masuk, saya cuma oke-oke-nya aja gitu. Ya. Kita mulai. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah tutup tahun kita pada hari ini. Puji Tuhan, karena anugerahnya, karena kebaikannya kita boleh ada di hari terakhir di tahun 2020 ini. Saya percaya setiap kita pasti mengalami hal yang luar biasa di sepanjang tahun ini. Sekalipun kita menghadapi yang namanya corona, tapi ketika kita tetap ada di dalam kasih-Nya Tuhan, kebaikannya Tuhan, kita akan melihat dengan cara yang berbeda. Ada banyak kesempatan dan peluang untuk kita boleh melayani Tuhan, menceritakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus baik adanya. Baik, kita akan mengangkat pujian. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tara, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersalami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kembali kita mengangkat pujian ini dari awal, kita mengatakan Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersalami,
Terima kasih Yesus.
syukuran. Sekali lagi syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Lewat nyanyian yang boleh kami naikkan kepadamu, itulah ungkapan hati kami, betapa kami berterima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan yang Tuhan berikan di sepanjang tahun 2020 ini. Kami mau lebih lagi dalam bersukacita memuji-muji Engkau ya Tuhan. Biarlah hadirat memenuhi sukacita Tuhan, memenuhi setiap kami yang hadir dalam ibadah baik onsite maupun lewat Zoom Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami siap untuk memuji-muji Engkau. Kita yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan memuji-muji Tuhan. Amin. Karena ini lagu pujian, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Silakan yang hadir untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu puji-pujian. Bersyukur. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kedengaran. Bersyukurlah kepada Tuhan, Ya. sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Di atas gunung dan di dalam samudra, Haleluya, haleluya. Semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Hati kita untuk mendengarkan dalam Tuhan yang oleh Tuhannya, kita berpanas dengan satu manusia. Kita ada hari ini, boleh kita ada haleluya. Sekali lagi kita mau katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Kita akan naikkan pujian ini dari awal. Kau ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Bagiku besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi kita mau katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Betapa kami berterima kasih kepadamu Allah yang hidup, yang penuh kasih dan kuasa. Di penghujung tahun 2020 Tuhan, kami anak-anak ini bisa ada bersama-sama. Berkarya bagi kami semua. Betapa kami bersyukur yang tak terhingga. Semua yang kau kerjakan lakukan dalam kehidupan kami. Kami tahu mengasihi dan mencintai kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul seadanya Tuhan, untuk tetap saling menjaga agar kami semua terlindungi dari virus corona. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan berbicara lewat hamba-Mu yang sangat sederhana ini. Pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu, dengan urapan-Mu, dengan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati Tuhan. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati. Kami percaya katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali seberapa banyak kita yang hadir di dalam ibadah pada penutupan tahun dari Gereja Presbyterian Indonesia saat ini. Saya sangat berterima kasih untuk semua leaders dan anak-anak Tuhan yang bisa mengikuti ibadah ini, baik on-site maupun online. Saya masih ingat pada tahun 2019,
bagaimana saya berkhotbah di Amerika, di New Hampshire, di gereja Emmanuel Indonesian Lutheran Church, di satu gereja yang besar, di mana anak-anak Tuhan bisa kumpul bersama, dan suatu suasana yang menyenangkan. Tetapi di pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa melakukan hal yang sama seperti itu, dikarenakan kita sedang mengalami pergumulan terkait dengan pandemi COVID-19. Tapi saya percaya bahwa berkat Tuhan tidak kurang bagi kita sebagai anak-anaknya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setidaknya kita masih ingat ada peristiwa-peristiwa penting di awal tahun hingga di akhir tahun 2020. Jika dirangkai dalam satu kata, maka terungkap pernyataan yang lengkap dengan satu kata, yaitu bersyukur. Karena semua terlewati atas tuntunan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi kita sepakat bersama-sama bahwa bersyukur adalah merupakan pernyataan konkret atas apa yang Tuhan sudah kerjakan, lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, menutup tahun 2020 ini yang tinggal beberapa jam lagi. Tema firman Tuhan ataupun renungan saat ini adalah pujilah Tuhan atau bersyukurlah di akhir tahun 2020. Big question, mengapa kita harus bersyukur ataupun memuji Tuhan di akhir tahun 2020 ini? Yang pertama, pujilah Tuhan atau bersyukurlah sebab Ia maha bijaksana. Matius 2 ayat 13 sampai 18 dan Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 6 memberikan pernyataan hal tersebut. Saya akan membacakan Matius 2 ayat 13 sampai dengan 18, firman Tuhan berkata demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Teks tersebut terambil dari Perjanjian Baru. Kemudian saya coba lihat teks Perjanjian Lama yang paralel. Dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang, pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha bijaksana itu menciptakan langit dengan segala isinya agar melakukan fungsi sesuai perintahnya yang tidak boleh dilanggar. Jelas sekali dinyatakan dalam Mazmur 148 ayat 5 sampai dengan 6. Nah, itu sebabnya Tuhan sebagai pencipta yang maha bijaksana itu menuntut pertanggungjawaban agar segala malaikatnya, segala tentaranya, matahari, bulan, segala bintang terang, langit yang mengatasi segala langit, air yang di atas langit harus memuliakan atau memuji namanya. Itu jelas sekali dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan ayat 6.
Hal yang sama juga terjadi pada Maria dan Yusuf. Maha bijaksanaan. Tuhan begitu jelas menyelamatkan bayi Yesus dari rencana pembunuhan Herodes. Yusuf dibuat Tuhan bermimpi, suatu petunjuk ilahi, bertemu dengan malaikat Tuhan dan diperintahkan untuk meninggalkan Bethlehem. Kemudian lari atau menyingkir bahkan tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Matius 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Intervensi malaikat Tuhan dalam peristiwa melindungi bayi Yesus Kristus bukan hal biasa. Karena malaikat Tuhan hanya dipekerjakan Allah untuk sesuatu yang luar biasa. Suatu babak atau peristiwa baru yang sangat penting atau genting. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malaikat tidak pernah hadir untuk satu momen yang biasa. Tapi malaikat dipakai Allah hanya untuk kepentingan momen yang luar biasa. Hikmat Allah lah yang begitu luar biasa. Bersyukur atas kebijaksanaannya, membuat Yusuf bisa menangani masalah terkait dengan Maria yang sudah mengandung walaupun mereka belum hidup sebagai suami istri. Yusuf anak Yakub itu mengalami hidup yang begitu pelik. Karena dijual oleh saudaranya kepada orang Ismail. Nyata sekali dalam Kejadian 37 ayat 27 sampai dengan 28. Kemudian orang Ismail menjualnya kepada Potifar. Kejadian 39 ayat 1. Namun perhatikan baik-baik, pimpinan Tuhan atau penyertaan Allah telah membuat Yusuf ini berhasil. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai dengan 3. Dan dengan hikmat atau roh Allah, berhasil Yusuf menerjemahkan mimpi Firaun sehingga diberi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kejadian 41 ayat 39 sampai 41. Yusuf menjadi orang kedua setelah Firaun di Mesir yang mengatur kelimpahan selama 7 tahun dan kelaparan selama 7 tahun. Umat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukurlah, pujilah Tuhan di akhir tahun 2020 ini. Sebab Alkitab berkata hikmatnya tak terselami telah menuntun hidup kita. Roma 11 ayat 33 menyatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Allah dengan segala hikmatnya menuntun kita seperti gembala terhadap dombanya, di mana dia adalah gembala itu dan kita umatnya adalah domba-dombanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang 6. Itulah sebabnya kita harus menyerahkan hidup kita untuk selalu dituntun atau disertai oleh Tuhan yang maha bijaksana dengan cara merenungkan firman-Nya. Sebab Mazmur 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi alir air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Allah yang maha bijaksana itu juga membuat kita memahami betapa pentingnya mengambil komitmen untuk hidup tetap di dalam kepenuhan roh Allah. Efesus 5:18 berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Satu-satunya perintah dalam perjanjian baru terkait dengan Roh Kudus menggunakan istilah pleureste yang artinya hendaklah kamu terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan firman Allah, karena Allah itu bijaksana. Ketika kita berkomitmen untuk dipenuhi roh Allah, karena Allah itu bijaksana. Alkitab berkata bahwa dengan merenungkan firman hidup dikuasai dikendalikan oleh roh Allah itu, maka kita akan berhasil atau diberkati Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan kepada Tuhan. Bersyukurlah, pujilah Tuhan di akhir tahun 2020. Mengapa saudara-saudara? Pujilah Tuhan, bersyukurlah sebab Ia maha
bijaksana. Tuhan yang hebat, yang bijaksana itu, yang tak terselami, yang tak terpahami itu, sudah menolong membantu kita sehingga kita ada di penghujung tahun 2020 ini. Semua terjadi di dalam kekuatan hikmat-Nya. Itu sebabnya yang perlu kita lakukan adalah merenungkan firman-Nya senantiasa dan menyerahkan hidup untuk selalu dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus sehingga kita menjadi orang yang berhasil. Hal yang kedua yang membuktikan bahwa kita bersyukur atau memuji Tuhan di akhir tahun 2020 ini, alasannya adalah pujilah Tuhan atau bersyukurlah sebab Ia Maha Pengasih. Jadi Tuhan itu bukan hanya maha berhikmat atau memiliki hikmat pengetahuan yang luar biasa, tetapi yang kedua adalah maha pengasih. Matius 2 ayat 19 sampai 23 dan Mazmur 148 ayat 7 sampai 14 menjelaskan hal tersebut. Saya akan membacakan teksnya demikian. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya ibunya dan pergi ke tanah Israel, bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Mazmur 148 ayat 7 sampai dengan 14 berkata demikian. Ini teks yang dapat dikatakan paralel atau sinkronis, saling mendukung terkait dengan pujilah Tuhan atau bersyukurlah sebab Ia Maha Pengasih. Mazmur 148 ayat 7 sampai dengan 14 berkata demikian. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan anak muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Tuhan yang Maha Pengasih telah menciptakan bumi dengan segala isinya, yakni ular-ular naga, segenap samudera raya, api, hujan es, salju, kabut, angin badai, gunung-gunung, segala bukit, pohon-pohon buah-buahan, segala pohon aras, binatang-binatang liar, segala hewan, binatang melata, burung-burung yang bersayap, raja-raja di bumi, segala bangsa, pembesar-pembesar, semua pemerintahan dunia, teruna, anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Diciptakan Allah di dalam kemaha pengasihannya, di dalam kemaha kasihnya. Semua yang di bumi tersebut diatasi, dikuasai, dikendalikan, dikontrol, dipelihara oleh Allah dengan kasihnya. Mazmur 148 ayat 14. Nah itu sebabnya saudara-saudara, termasuk kita sebagai manusia yang ada dalam pemeliharaan kuasa kendali pengaturan Allah, patut bersyukur atau memuliakan, memuji namanya. Diperkuat dalam Mazmur 148 ayat 7 sampai dengan 14. Hal yang sama juga terjadi pada Maria dan Yusuf. Kemahakasihan Tuhan begitu jelas terlihat pada bayi Yesus yang bukan hanya selamat dari rencana pembunuhan Herodes hingga Herodes mati, namun juga tumbuh besar di Nazaret. Maria dan Yusuf tinggal di kota Nazaret mengikuti petunjuk malaikat Tuhan sesuai mimpi
agar meninggalkan atau keluar dari Mesir menuju Israel, yaitu Galilea, tepatnya di Nazaret, menggenapi firman Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam Matius 2 ayat 19 sampai dengan 23. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali kalau kita perhatikan Kejadian 39 ayat 5 sampai dengan 23, Yusuf itu bekerja sendirian di rumah Potifar, pegawai istana Firaun. Jadi Potifar itu adalah pegawai istana Firaun. Suatu ketika tante Potifar ini menjadi birahi, namun Yusuf menolak karena tidak mau berbuat dosa. Akibatnya masuk penjara. Tapi perhatikan, karena kasih setia Tuhan kepada Yusuf, Yusuf justru menjadi kesayangan kepala penjara. Sekalipun dia ada di dalam penjara. Yusuf berintegritas, Yusuf dapat dipercaya, Yusuf berhasil, karena Yusuf bekerja dengan giat, dengan penuh tanggung jawab. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kasihnya memberikan pengampunan atas setiap dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, sehingga dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Di tahun 2020 penghujung ini, kita harus mengaku semua kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita, agar hidup kita berkenan layak di mata Tuhan. Kasihnya membuat kita sanggup untuk tidak berbuat dosa. 1 Yohanes 2 ayat 1. Kita yang lahir dari Allah dimampukan untuk tidak hidup di dalam dosa. Kasihnya menjadikan kita berpengharapan untuk selalu mengalami kemenangan di setiap pergumulan. Roma 8 ayat 37 berkata bahwa kita lebih daripada pemenang karena kasih Allah. Istilah yang dipergunakan adalah hupernicomen. Artinya satu kemenangan yang terjadi secara terus-menerus dan tidak pernah kalah. Mengapa? Karena ada agape santos hemas yang diartikan sebagai kasihnya. Jadi hupernicomen, lebih daripada pemenang itu, menjadi jaminan bagi kita karena adanya love us, agape santos hemas atau kasihnya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kasihnya memberikan dorongan kepada kita untuk excited, untuk on fire memasuki tahun 2021 ini. Itu sebabnya kita harus semakin giat menjelang beribadah. Maksud saya semakin giat beribadah menjelang kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, apakah on-site ataupun online, ataupun juga ibadah lewat Zoom, ataupun juga mesbah keluarga. Kita harus tetap mengerjakan, melakukannya menjelang hari itu. Jangan pernah abaikan beribadah. Karena itu membuat persekutuan kita semakin kuat dengan Tuhan. Bahkan kita sebagai anak Tuhan berdasarkan 2 Petrus 1 ayat 8 harus semakin memahami dan mengenal Allah sampai pada satu kondisi yang disebut berhasil. Artinya kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tidak akan pernah berhenti beribadah. Bukan hanya beribadah, tetapi memahami mengenal Allah lebih jauh, lebih dalam lagi, yang membuat kita semakin mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bahkan mendorong orang lain untuk berbuat baik setiap waktu. Galatia 4 ayat 18. Pandemi 2021 Januari saya kira belum berakhir COVID-19 ini. Itu sebabnya banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan kita sebagai anak-anaknya yang masih diberi kesempatan untuk hidup harus mampu mendemonstrasikan kebaikan Allah supaya Kristus dipermuliakan melalui perbuatan baik kita. Mari kita melakukan sesuatu apa yang bisa kita kerjakan dari hal yang sederhana hingga sesuatu yang luar biasa yang bisa dirasakan oleh orang lain. Bahkan di dalam pandemi COVID-19 ini, memasuki tahun 2021 ini, Tuhan mengingatkan kita dalam Roma 12 ayat yang ke-11 untuk tidak kendor melayani Tuhan, melainkan tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Sebab itu adalah keinginan Tuhan buat kita sebagai anak-anaknya. Mari di tahun 2020 ini, di akhir tahun ini, memasuki tahun 2021, bersama-sama bersyukur atau berterima kasih karena di sepanjang tahun ini Tuhan telah menuntun kita dengan hikmat. Hikmat Allah yang tak terselami, tak terpahami, telah membuat kita ada di penghujung tahun 2020 ini dan siap masuk di tahun 2021.
Bahkan bukan hanya dengan hikmat-Nya yang menuntun kita, tetapi juga dengan kasih-Nya yang membuat kita semakin diberkati. Saya percaya bahwa renungan ini akan membuat kita mantap menghadapi memasuki tahun 2021 dan siap meninggalkan tahun 2020. Kita diingatkan kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menuntun kita dengan hikmat-Nya yang luar biasa. Dan Tuhan juga akan terus memberkati kita dengan kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk persekutuan fellowship di akhir tahun 2020 ini. Semua terjadi karena kebaikan, kemurahan, dan cinta-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk semua teman-teman sahabat Tuhan. Baik di Gereja Presbyterian Indonesia yang mengikuti ibadah secara onsite maupun juga yang bersama-sama mengikuti secara online. Tuhan kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Engkau mengingatkan, menyadarkan kepada kami pada saat ini ya Allah, bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menuntun kami dengan hikmat-Mu yang sungguh tak terselami, tak terpahami. Tapi yang kami tahu, Engkau Allah yang ajaib, hebat, dahsyat, dan luar biasa. Juga mengingatkan kepada kami untuk bersyukur, berterima kasih, memuji-Mu. Karena kasih-Mu Tuhan yang membuat kami diberkati. Terima kasih Tuhan untuk sanak saudara, pemilik, keluarga. Terima kasih untuk anak, istri, orang tua, ayah, dan ibu yang masih hidup. Terima kasih untuk pekerjaan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk sahabat, teman. Terima kasih untuk semua investasi ataupun apa saja yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan belajar dan juga kesempatan untuk melayani. Betapa kami patut mensyukurinya semua Tuhan. Karena kami menyadari kalau bukan Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Kami hari ini ada bisa eksis Tuhan. Semua terjadi karena pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hikmat-Mu yang tak terbatas. Kami semua Tuhan bisa enjoy hidup sampai hari ini. Karena berkat Tuhan di dalam kekuatan kasih-Mu yang luar biasa. Izinkan kami hari ini Tuhan ingin menyerahkan bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, MPR, DPR, para menteri, para bupati, para pejabat-pejabat lain yang tidak kami dapat sebutkan sampai pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok sekalipun. Diberi hikmat pengertian, kemampuan kuasa kekuatan untuk mengerjakan tugas dengan maksimal. Sehingga harapan kerinduan kami, Indonesia yang adil, makmur, cukup, senang pangan, di mana-mana ada keamanan boleh menjadi kenyataan. Karena Tuhan yang mengerjakan atau melakukan itu bagi kami. Ingat selalu ya Allah, di negeri ini ada orang-orang percaya yang hidup saleh, yang hidup benar, bahkan yang menyerahkan dirinya untuk memberitakan Injil keselamatan, karena mereka meyakini bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau membela, Engkau menjaga negeri ini, karena ada orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan, di seluruh Indonesia, khususnya Tuhan di Harapan Indah ini, memberkati tanpa terkecuali dengan cinta, kebaikan, kemurahan-Mu. Agar gereja-gereja ini sehati, gereja ini bertumbuh, berakar, dan berbuah, menjangkau jiwa-jiwa yang baru bagi Kristus Yesus Tuhan. Melakukan pemuridan dengan baik dan benar, sehingga semua umat-Mu mencapai kedewasaan penuh, seperti yang Kau harapkan, ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Protek kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Agar kami boleh tak tersentuh, tak terjamah oleh COVID-19. Karena kasih sayang, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Sembari kami berjaga-jaga dan tidak mencobai Tuhan. Bapa kami berdoa, berkati Tuhan, keluarga kami. Berkati kehidupan pribadi kami. Berkati pelayanan kami. Berkati pekerjaan kami. Berkati studi kami, berkati orang-orang yang bersama dengan kami yang mencintai, mengasihi kami, orang-orang yang selalu mendukung, mensupport atau memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini juga kami berdoa untuk Gereja Presbyterian Indonesia, dimanapun juga Engkau menjamah dan memberkati para hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan, dalam kasih karunia, kemurahan, dan berkat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja berkarya dengan luar biasa.
Tuhan berkati sinode ini dengan cara-Mu, sehingga sinode ini bisa berjalan dengan baik. Engkau melakukan sesuatu yang dahsyat, mengirimkan orang-orang yang hebat, yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang berdedikasi tinggi untuk melakukan church planting, pemenangan jiwa. Sehingga orang-orang yang bersama-sama memiliki kehidupan seperti yang Kristus harapkan atau inginkan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami memuji Engkau Tuhan. Bapa, betapa kami mengharapkan dan menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Kami siap Bapa memulai melakukan sesuatu di dalam kasih sayang, kebaikan dan berkat Tuhan di tahun 2021. Terpuji nama-Mu Tuhan. Masih banyak yang tidak dapat kami katakan satu persatu di dalam doa kami. Tetapi kami mengharapkan Engkau, menantikan Engkau di dalam semuanya. Engkau mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami harapkan, pikirkan, dan doakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di doa syukur kami, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus terjemahkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Apa yang dibagikan hambanya, minta Dr. Hanas, apa yang pesan yang disampaikan itu adalah sama temanya dengan tadi seluruh rangkaian puji-pujian kita. Jadi temanya adalah mengucap syukur sekalipun kita menghadapi pandemi COVID Corona di tahun 2020 ini. Tapi saya percaya setiap orang-orang kudusnya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dikatakan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu adalah kunci untuk kita tetap optimis memasuki tahun 2021. Kita melihat cara pandang Tuhan melihat bahwa ini merupakan peluang diberikan bagi kita untuk bersama-sama menuahi jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab keadaan seperti ini membuat banyak orang berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Baik, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah tutup tahun kita pada hari ini dengan mengangkat pujian, kunaikan syukur pada-Mu Yesus. Kunaikan syukur pada-Mu Yesus, ku sembah sujud kepada-Mu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi kita naikkan pujian, ku naikkan syukur pada-Mu Yesus, ku sembah sujud kepada-Mu Tuhan, di hadapan kemuliaan. Yo, memang ini dong mau jaga bebe. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu Yesus, Nama-Mu selalu kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah. Sambil berdiri kita akan segala puji bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah. Apa? Tutup semua.
Silakan siapkan hati nurani. Terima kasih untuk semua kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk istri kita, hamba Tuhan kita, Henki dan kita akan di hari Minggu jam 9 untuk onsite juga ada ibadah sampaikan dalam bentuk mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Puji sembah hormat bagimu Yesus Kristus Tuhan, untuk segala kebaikan cintamu yang kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami tahu engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini penuh dengan sukacita dan syukur. Namun sebelumnya kami akan berdoa seperti yang engkau ajarkan. Mari kita menyampaikan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Seperti kami juga mengampuni. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih Bapa di surga, anugerah daripada Tuhan Yesus, persekutuan dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita di dalam kekekalannya. Terima berkat Tuhan, akhiri ibadah ini. Semua yang percaya katakan, amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua, mengakhiri tahun ini, selamat tahun baru buat kita semuanya. Salam buat semua teman, dimanapun juga berada. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all.